Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmasari Hanifah, NIM 1520111 dari kelas 1MC. Video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ilmu tasawuf. Tema dari video kali ini adalah edukasi tasawuf dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ajaran-ajaran agama Islam menyatakan bahwa manusia berada di antara ujian-ujian. Hanya ujian itu ada yang berupa nikmat dan ada yang berupa musibah. Sekarang umat manusia sedang dihadapkan pada musibah yang sangat berat dan luar biasa. Bukan hanya di Indonesia, tetapi hampir di seluruh belahan dunia. Musibah ini berupa musibah COVID-19 yang disebabkan oleh virus. Perhatian negara dan dunia terfokus pada penanganan musibah ini. Berbagai kebijakan dikeluarkan, anggaran-anggaran dialokasikan untuk mengatasinya. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan diantaranya adalah social distancing. Tentu kita sebagai umat Islam harus menyikapinya dalam perspektif agama Islam. Perspektif agama ini akan sangat kuat dalam menyadarkan umatnya untuk melakukan tindakan tertentu, termasuk menghadapi wabah penyakit COVID-19 ini. Oleh karena itu, inti masalah yang akan saya bahas dalam video kali ini adalah menyikapi wabah penyakit COVID-19 dalam beragama Islam yang istilah khususnya bertasawuf. Bertasawuf itu mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya berdasarkan syariat dan akal agar berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dan memperoleh akhlak yang mulia. Bertasawuf ini memiliki sumber, metode, tahapan-tahapan, dan teknik. Tasawuf ini bukan sebagai ilmu tasawuf atau tasawuf sebagai ilmu malaikat, tasawuf sebagai epistemologi, yaitu sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan tertentu. Sumber ilmu tasawuf itu adalah syariat dan akal. Adapun syariat itu adalah bentuk atau ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Dan akal sendiri adalah insting yang memiliki kesanggupan memahami ilmu-ilmu yang teoritis. Tahapan-tahapannya dibedakan menjadi dua, yaitu makomat dan ahwal. Makomat adalah tahapan yang diusahakan, sementara ahwal adalah tahapan yang diperoleh secara alamiah tanpa disengaja. Ahwal merupakan kondisi kejiwaan ketika seseorang mencapai makomat tertentu. Berarti seseorang bisa mencapai ahwal ketika sudah melalui makomat. Makomat atau tahapan yang pertama adalah taubat. Taubat itu kembali dari perbuatan maksiat kepada perbuatan taat. Setelah adanya penyesalan dari diri sendiri, taubat ini bisa dilakukan dengan zikir. Tahapan setelah zikir adalah kasyaf, yaitu terbukanya penghalang yang menghalangi antara Khalik dan makhluknya. Terbukanya penghalang antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir ini merupakan gerbang dari kasyaf. Tahapan setelah kasyaf yaitu ma'rifat. Ma'rifat adalah hidupnya hati bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah ma'rifat ada yang namanya mahabbah atau mencintai Allah. Mahabbah merupakan tujuan akhir dari makomat dan tahapan tertinggi dalam tasawuf. Perasaan cinta kepada Allah itu sulit dipaparkan dan dijelaskan. Orang yang mencintai Allah akan selalu melakukan yang terbaik, apa yang diperintahkan oleh Allah. Selain itu, ia selalu ingin bertemu kepada Allah, rindu kepada Allah, dan selalu menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hilang rasa takut dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan ibadah yang didorong oleh rasa cinta akan melahirkan sikap ikhlas yang luar biasa sehingga ibadah-ibadah yang dilakukan tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan terasa sebagai kebutuhan. Orang yang sudah melalui tahapan seperti ini adalah mukmin muttaqin atau orang yang beriman sekaligus bertakwa. Jika telah melewati mahabbah ini, kita dapat dipastikan bahwa iman tidak lagi terpisahkan dengan takwa, dan takwa tidak dapat dipisahkan lagi dengan iman.
wabah penyakit COVID-19 adalah musibah yang sangat besar dalam bertasawuf. Musibah ini benar-benar mengganggu umat manusia, khususnya umat Islam yang sedang menjalankan sebagian perintah Allah seperti haji, umroh, dan anjuran untuk sholat di masjid. Terjadinya COVID-19 tidak terlepas dari qada dan qadarnya Allah. Qada adalah segala keinginan Allah tentang segala sesuatu pada zaman azali atau zaman yang tidak ada ukuran waktu dan tidak diketahui permulaannya. Sementara qadar adalah mewujudkannya Allah segala sesuatu dengan ukuran dan bentuk tertentu sesuai keinginannya. Secara etika, dengan adanya wabah COVID-19 ini kita harus selalu sabar, sholat, dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan dengan sabar, kita juga harus bersyukur, yaitu berusaha berterima kasih kepada Allah atas nikmatnya. Nikmat sekecil apapun itu datang dari Allah, bukan dari diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks menyikapi wabah penyakit COVID-19, selalu berusaha memperoleh manfaat yang bisa dilakukan dengan hidup sehat, berolahraga meskipun di rumah, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu menjaga kebersihan diri. Adapun usaha untuk menghilangkan bahaya bisa berupa pengobatan yang dilakukan oleh tenaga medis ataupun yang sudah ahli, meskipun obat tersebut belum ditemukan. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.